Selamat siang, pemirsa podcast Cerdas Tangerang Utara News.com. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, tokoh unik. Beliau adalah Bapak Lurah Subur Mariono, Kades dari Desa Kampung Melayu Barat. Selamat siang, Pak Kades. Selamat siang, Pak Faisal. Siap. Saya manggil apa nih, Pak Lurah atau Pak Subur nih? Yang enak. Abang aja panggil abang. Panggil siap. Abang. Siap, Bang Lurah. Lebih nggak terlalu formal kita. Siap, Bang Lurah. Abang aja, lebih bersahabat. Siap. Tema kali ini yang akan kita bahas adalah manfaat CSR untuk pembangunan masyarakat desa. Oke, mungkin kita langsung bertanya kepada narasumber kita, Pak Lurah Subur Mariono. Gimana, Bang Lurah? Apa kabarnya nih? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Alhamdulillah. Gimana nih dengan Bang Lurah kan sebagai ketua ABSI juga ya di Teluk Naga ya, luar biasa ya, dan setelah salah satu yang sering mengadakan event sepak bola. Nah, ya. Saya ingin membahas tentang CSR nih. Menurut Pak Lurah gimana nih untuk pembangunan masyarakat desa, khususnya yang di Teluk Naga ya, itu harus seperti apa? Dan ketika nanti ada semacam bantuan dari CSR atau apa, seperti apa gitu yang akan digunakan oleh Pak Lurah, Pak Bang Lurah, gimana? Ya, silakan. Terima kasih ya Pak Faisal dari Tangerang Utara News ya. Semoga podcast nih Tangerang Utara News menjadi corong dari Tangerang Utara yang beritanya terpercaya ya. Juga Tangerang Utara News ini bisa menjadi corong pemberitaannya objektif, akuntabilitas dan bagus deh. Pokoknya Tangerang Utara News saya melihat pertama kali ngelihat di YouTube Tangerang Utara News, saya sebagai ketua ABSI ini sangat tertarik ya. Kenapa tidak besarkan Tangerang Utara News ini ya? Jadi semoga harapan saya Tangerang Utara News maju ya. Amin. Ya. Terima kasih Pak Lurah. Kaitan menarik sekali dengan program dana CSR ini ya. CSR, oke. Saya menjadi kepala desa 2 tahun ya. 2 tahun. Kebetulan juga dipercaya sama rekan-rekan kepala desa Kecamatan Lagi ini menjadi ketua ABSI. Melihat fenomena dari dana desa yang ada sekarang ini, yang kita ketahui 2 tahun ini kita angkatan saya nih ya di 2019 memang ketika jadi kepala desa ada wabah COVID-19 dan sangat mempengaruhi. Terpukul sih tidak ya karena kita kepala desa ini berjiwa mental baja lah biasa kalau gitu ya. Tapi kan kita tidak juga ketika memang dana desa kita ini ada COVID, otomatis kan bantuan-bantuan yang bersumber dari dana desa ini kan terpangkas. Betul. Oleh kegiatan COVID salah satunya mungkin PMK Mikro, BLT gitu ya. Jadi kepala desa untuk berkreasi untuk pembangunan di tingkat desa ini memang agak sulit ya, karena memang sudah diatur dengan aturan-aturan lain yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Tapi hal tersebut tidak mematahkan semangat rekan-rekan kepala desa untuk membangun. Oke. Karena bagaimanapun ada sektor-sektor, ada potensi-potensi yang harus kita gali. Salah satunya kreativitas ini, ya. Dana CSR. Dana CSR. Yang kita ketahui di wilayah utara ini, terutama Kecamatan Kosambi, Turaga, Pakuaji, memang sedang dilakukan investasi pembangunan yang luar biasa ya. Betul. Yang dilakukan oleh salah satu perusahaan pengembang, PT Agung Sedayu Group. Betul. Dan ini teman-teman kepala desa harus melihat potensi yang ada. Dan Agung Sedayu pun peduli ya ke masyarakat ya, ke desa-desa. Dan kenyataannya memang pada perjalanannya memang sudah dilakukan. Dan bantuan dana CSR dari PT Agung Sedayu. Karena memang itu kan merupakan kewajiban. Salah satu kegiatannya Pak Lurah yang sudah dibantu? Yang sudah dilaksanakan oleh PT Agung Sedayu yang terhadap pembangunan daripada PIK ini kompensasi lah buat masyarakat. Salah satunya penanganan banjir ya. Banjir, oke. Di Tanjung Pasir. Yang kemarin diinginkan ya. Saya tahu bantuan sembako. Terus juga ada sepertinya misalnya bantuan pompa. Intonasinya bisa dibesarin Pak Lurah? Pompa ya. Pompa. Salah satu bentuk. Salah bentuk dari bantuan CSR Agung Sedayu. Cuma kembali ke persoalan awal. Teman-teman kepala desa ini sudah secara lisan ya. Sudah koordinasi dengan tim CSR Agung Sedayu. Dan alhamdulillah tim dari CSR Agung Sedayu ini respect dan respon
dengan usulan Kegiatan. dari teman-teman kepala desa. Oke. Ya Siap. mudah-mudahan lah Ya. nanti seminggu 2 minggu ini komunikasi intens kita dengan tim Agung Sedayu mudah-mudahan berjalan. Salah satu kegiatannya Pak yang akan digarap? Salah satu kegiatan kalau kita sih di desa ini tidak lepas dari tugas kita sebagai kepala desa. Oke. Yaitu Pelayanan lah ya? pelayanan sebagai masyarakat. Oke. Salah satu contoh mungkin kita sebenarnya masalah sampah, Sampah, oke. masalah banjir. Mengandalkan APBD kita melalui Kabupaten Tangerang nggak cukup. tidak cukup. Betul. Inilah Perlu kreativitas dan inovasi. kreativitas daripada Betul. teman-teman kepala desa dan ini udah kita komunikasikan dengan ya. Insya Allah salah satu contoh ya misalnya pengadaan misalnya ambrol kan Ambrol, ya, bak sampah. Oke. Ini kan salah satu usulan yang saya pikir buat bukan pribadi kepala desa lah, tapi buat masyarakat. Kan itu mungkin ya saya nggak terlalu muluk-muluk. Misalnya contohnya juga misalnya PJU, jalanan umum buat makam. Betul. Saya nggak mau wah atau gimana. Betul. Terus juga normalisasi sungai yang ada di wilayah Kecamatan Naga yang kita ketahui di Kecamatan Naga ini memang desanya dibelah oleh Sungai Anak Sadane, saluran sekunder. Dan situ memang sudah sedimentasi itu sudah sangat tinggi sekali. Kalau hujan airnya meluap. Air meluap. Bisa banjir. Nah, kembali lagi. Uniknya sekali ya, ketika memang sungai kita ini regulasi yang tanggung jawab ini kadang-kadang saya bingung juga. Saling lempar-melempar atau gimana? Kelihatan gitu ya? Yang ke provinsi atau oke. Tapi lempar tanggung jawab atau gimana? Tanggung jawab regulasi. Regulasi, oke. Tapi kalau seandainya memang sungai tersebut diperbolehkan, diberi kuasa kepada kepala desa untuk mengelola, untuk memperbaiki melalui anggaran dana desa, saya pikir ini akan membantu sekali. Cukup. Dari kegiatan provinsi. Enggak, dananya cukup untuk itu. Terlepas cukup atau tidak cukup minimal karena sungai ini kan langsung bersentuhan dengan masyarakat kita. Oke. Ketika masyarakat problem misalnya sampah, terus juga banjir, yang mereka kejar itu bukan dinas di kabupaten. Nggak boleh saling tunggu menunggu ya. Tetap aja lurah yang dikejar, kepala desa lah. Betul. Karena kita yang bersentuhan langsung. Ujung tombak. Ujung tombak. Betul. Poinnya tanggung jawab itu regulasi tersebut tanggung jawab dari dinas provinsi dan pemerintah pusat. Oke. Ini poinnya. Ketika kita mau menganggarkan dana desa, ini regulasinya tidak diperbolehkan. Betul. Jadi kita harus komunikasi. Solusinya seperti apa tuh, Pak Lurah? Ya solusinya ketika ini kan saling lempar tanggung jawab nih. Yang ini merasa wah ini kewenangannya provinsi. Nah, yang ini wah ini kewenangannya ini gitu kan. Nah, artinya padahal kan Pak Lurah sendiri, masyarakat sendiri yang merasakan lah gitu kan. Di ujung merasakan banjirnya gitu kan ketika ini tidak diantisipasi. Nah, dengan anggaran yang minim seperti ini kan nggak mungkin dong kita pakai alokasi dana desa, nggak mungkin dong. Nah, seperti apa solusinya Pak Lurah? Artinya apakah Pak Lurah menggandeng pihak pengembang CSR-nya gitu kan dengan dana CSR-nya untuk mengatasi banjir ini? Nah, seperti apa Pak Lurah? Ya itu solusinya coba. Menarik salah satu poin dari dana CSR ini. Saya akan mencoba menggandeng pihak PT Agung Sedayu melalui program CSR-nya dan membantu untuk pengurukan lumpur. Oke. Karena memang diturap. Enggak. Kita hanya sekedar pengurukan lumpur. Kalau memang kita turap karena memang ini kan perlu anggaran, estimasi anggaran cukup besar. Di kali apa namanya kalinya Pak Lurah? Kali sekunder ya, Sadane ya. Itu yang membentang dari Desa Bojongrenget. Anak kalinya namanya? Bojongrenget, Teluk Naga, Kampung Melayu Barat, Pangkalan, Kampung Besar, Tegalangus, Lemo dan Muara. Kalau yang di Pak Lurah kali apa? Kali Jaya atau Kali Mati? Namanya Kali Jaya. Kali Jaya, oke. Dan itu anak-anak Sungai Cisadane ya? Oke. Dan itu berimbas ketika hujan turun, hujan turun deras, itu bisa jadi berimbas jadi banjir buat masyarakat. Sangat berimbas sangat. Ketika hujan intensitasnya terlalu tinggi pasti akan limpas. Juga ketika misalnya Bogor, Jakarta hujan, ya mau nggak mau ya daerah pesisir kita kena juga. Betul. Berarti solusinya tadi dikeruk Pak Lurah ya? Dikeruk kita. Lumpurnya ya? Harus dikeruk. Oke. Dan itu udah berapa tahun Pak Lurah nggak pernah dikeruk itu? Mungkin sekitar 10 tahun atau 15 tahun yang lalu. Oke, luar biasa. Ini buat Bapak Dinas, Pak Kadis nih luar biasa nih. Ini harus segera bantu Pak Kadis kita nih Pak. Biar sungainya tuh jangan sampai banjir ke depan Pak ya. Mohon dibantu Bapak. Terima kasih. Silakan Pak Lurah. Ya kembali lagi tadi regulasi dengan ada keputusan Perpres 104 ya. Isinya Pak? Bahwa dana desa ini
karena pandemi atau COVID-19 sedang berlangsung, Betul, itu dialokasikan. diatur oleh Perpres 104. Hmm, Jadi marwah dari dana desa tersebut agak hilang ya, hilang, betul. karena Peruntukannya ya? prinsipnya begini, Betul. dana desa itu bersumber dari usulan tingkat RT RW Hmm, masyarakat. hmm, Tapi ketika sudah ada pembatasan anggaran oleh Perpres Kepres. 104, Hmm, iya, ini marwah usulan masyarakat ini akan hilang. yap. Bukan akan hilang, tidak terakomodir karena kalah dengan Perpres 104. Padahal itu udah haknya menjadi pengguna anggaran ya, Iya, kepala desa dan masyarakat lah ya. tapi saya paham Hmm, juga ya, hmm, kenapa pemerintah pusat hmm, memutuskan Perpres 104, hmm, karena memang COVID kita, pandemi 19 kita ini belum berakhir. belum berakhir. Insya Allah kita doakan saja ya, tahun depan nih COVID-19 kita hilanglah dari Yap. kita. Dan sudah jadi endemi nanti ya. Nah, dan Oke. kembali lagi dari marwah dana desa dikembalikan lagi kepada hakikat semula, yaitu Hmm, bersumber dari usulan tingkat bawah melalui RT RW, melalui musdes tingkat desa. Mudah-mudahan aja itu ya. Kita doakan hmm, saja COVID-19 selesai dari. Kalau rekan-rekan kepala desa tidak muluk-muluk ya, hmm, sejauh itu bantuan CSR bisa membackup ya Salah satu kegiatannya. kebutuhan di tingkat bawah. Ya, Hmm, misalnya salah satu contoh, misalnya kita ingin ada penguatan BUMDes. BUMDes, oke, Karena memang BUMDes ini kan oleh DPMD merupakan skala prioritas. oke. Tapi kan BUMDes juga kalau tanpa ada suntikan modal, Hmm. tanpa ada suntikan dana, mungkin tidak akan berjalan ya. BUMDes itu bisa juga kan penyertaan modal Pak Lurah ya. Artinya bisa kan dari anggaplah misalkan dari bank-bank swasta atau bank nasional ingin menanamkan modalnya di BUMDes itu. Ketika BUMDes ini maju bagus, artinya laporan keuangannya bagus, terus dapat income-nya juga bagus, masukannya bagus gitu ya. Nah, ini kira-kira bisa kan penyertaan modal dari bank-bank itu bisa kan? Pada hierarkinya Hmm, itu BUMDes itu diperbolehkan kerjasama diperbolehkan. dengan pihak ketiga. Nah, syarat pembuatan BUMDes itu apa Pak Lurah? Apakah perlu ke notaris atau cukup dengan Perdes? Persyaratan pembuatan BUMDes ini ya, Hmm, awal-awalnya kan kita untuk pembentukan BUMDes ini kita sosialisasi dulu. oke, Tidak boleh ada penyertaan modal. oke, ke masyarakat dulu ya. Masyarakat sosialisasi ya apa Oke, Pak makna daripada BUMDes. betul. Setelah kita melakukan sosialisasi, kita membuat BUMDes tersebut di tingkat desa Oke, melalui SK Kepala Desa. oke. Ada peraturan-peraturan dan administrasi yang harus ditempuh. Hmm, hmm. Setelah nanti jadi SK Kepala Desa sudah jadi BUMDes, baru tahun berikutnya ada penyertaan modal. Nah, bagaimana dengan penyertaan modal? Ini sebetulnya unlimit ya. Unlimit Terbatas. dalam arti gini, tergantung dari dana desa, jumlah dana desa tersebut. Hmm, Tapi dengan situasi COVID gini ya, hmm, kembali lagi ya belum bisa berkreasi. oke. Atau walaupun ada berkreasi, kita di BUMDes hanya sekedar aja membantu. Hmm, Pada dasarnya kan kegiatan BUMDes yang kita tahu kali mungkin ya, hmm, di daerah khususnya Pantura ini banyak sekali pinjaman-pinjaman saya berjanji ya. hmm, Saya berjanji ya, Senin, Selasa, Rabu. hmm, Ini perputaran duit tersebut sangat luar biasa. Apakah bermanfaat buat masyarakat kita gitu ya? hmm. Kalau saya perhatikan tidak ada manfaatnya. Tidak manfaatnya. Tapi Hmm, apakah itu kita bisa melarang? Sulit juga kita larang. Karena di situ terjadi kesepakatan hmm, antara masyarakat kita dengan pihak yayasan yang berbaju koperasi. hmm. Untuk di Pantura ini saya sudah turun ke bawah, ada kurang lebih 8 yayasan Dan masyarakat kita tersandra tersandra dengan pinjaman itu. dengan pinjaman. Oh, Apakah kita melarang? Nggak bisa juga. ya. Karena memang di situ Kebutuhan. ada klausul antara masyarakat saya dengan pihak yayasan ini ada klausul Hmm, suka sama suka. Cara gimana? Ya kita harus bikin tandingan lah, koperasi melalui koperasi. BUMDes. BUMDes. Tapi kan saya perhatikan juga salah satu contoh saya pernah sampling di tingkat RT ya, wilayah saya. Hmm, Itu perputaran duit itu 1 bulan hampir 200 juta atau 300 juta. oke. Pak Lurah izin. Kan Pak Lurah sebagai ketua BDESI ya. Di Bali itu BUMDes itu banyak yang berkembang di Bali itu. Bahkan satu BUMDes itu bisa punya anak perusahaan ya. Punya perusahaan perhotelan, pariwisata, macam-macam. Artinya dari induknya BUMDes ini dia mempunyai perusahaan-perusahaan dari catering, restoran, macam-macam termasuk perusahaan hotel. Nah, perlu nggak Pak Lurah itu artinya kita mengadopsi. Artinya sesuatu yang bagus di Bali, BUMDesnya kita adopsi di sini. Karena di sini jujur ya, di utara ini banyak pariwisata yang belum dieksplor, yang belum digali dan belum dikembangkan sama sekali untuk menjadi nilai tambah. Artinya
ketika Abdesi ini mengembangkan pariwisata di utara, ini kan bagus buat income lah ya. Karena jujur masyarakat kita tuh senang yang namanya berwisata, senang namanya liburan, senang namanya ada wisata-wisata baru gitu. Kenapa? Mereka tuh butuh hiburan itu, hiburan wisata gitu. Nah, seperti apa kiat-kiat Pak Lurah sebagai ketua Abdesi untuk mendapatkan income dari pariwisata ini? Karena nanti pariwisata ini bisa jadi nanti masuk ke BUMDes. Jadi BUMDes ini nanti mengelola pariwisata, koperasi, macam-macam. Artinya untuk pendapatan income si desa ini gitu. Gimana kalau menurut Pak Lurah? Ya saya pernah melakukan studi banding ya Studi banding, oke. Di daerah? dengan rekan-rekan BUMDes. Salah Oke. satunya kita dijawab ya, Oke. Jawa Timur, Paneglang pernah. Hmm. Dan tidak bisa digeneralin. Oke. Kita ambil contoh misalnya di Bali atau di Malang. Mereka kan punya potensi wisata yang bisa digali. Tapi tidak disamakan juga dengan daerah pesisir pantai. Tapi kan gini Pak, kelemahan kita itu kan bisa jadi kekuatan kita. Artinya kita anggaplah kita punya kelemahan minus lah ya di utara ini. Itu menjadi suatu plus, nilai plus buat kita gitu. Gimana tuh Pak Lurah? Ya salah saya kita ngambil sampling untuk Kecamatan Teluk Naga ya. Teluk Naga, oke. Untuk potensi wisata yang bisa gali ke potensi itu salah satunya mungkin Desa Muara. Desa Muara, oke. Pariwisata mangrove-nya ya. Nah, oke. Tanjung Pasir, Tanjung Pasir. Lemo, ya. Ada beli motor, Betul. beli mobil, karena memang secara geografis mereka untuk objek wisata ini bagus. Gitu. Jadi sebelum kita melangkah ke lebih lanjut, kita harus membaca letak geografis wilayah kita sendiri. Kita harus bisa gali potensi. Kalau memang daerah kita tidak punya wisata, jangan dipaksakan wisata. Cuma tidak menutup kemungkinan kita menggali potensi-potensi lain yang ada di desa kita. Desa kita. Siap, luar biasa. Mungkin kita ambil kesimpulan bahwa podcast hari ini, saya ambil kesimpulan, kita closing Pak Lurah ya. Saya ambil kesimpulan dari hasil podcast kita hari ini adalah bahwa untuk pembangunan masyarakat di desa, kita tidak perlu melulu harus menggunakan alokasi dana desa. Artinya sebagai kepala desa, salah satunya Pak Subur Mariono berkreasi dan berinovasi untuk pembangunan masyarakat desanya itu lewat dari alokasi dana-dana lain-lain. Misalkan ada bantuan dari dana CSR atau misalkan dari urunan dari manapun gitu ya. Artinya untuk pembangunan masyarakat desa. Artinya tidak menghambat karena ya kita sebagai kepala desa jangan takut untuk berbuat buat kebaikan masyarakat. Kita dipilih oleh masyarakat, tanggung jawab moral kita kepada masyarakat. Jangan situasi COVID-19, pandemi 19 ini menjadi halangan kepala desa untuk berkreasi. Banyak sumber-sumber anggaran, sumber-sumber yang harus kita gali untuk mempotensikan, mencerdakan masyarakat desa kita. Dan terakhir, buat Tangerang Utara News, saya semoga Tangerang Utara News ini menjadi podcast terdepan, ya, dan bisa membawa berita-berita yang akuntabel, terpercaya, komprehensif, dan maju terus. Tangerang Utara News. Amin, amin.